Subscribe ononi hagule. Ayo. Sama dengan saya Mulyani Gule dalam renungan singkat pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengar akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia biasa dan manusia yang sangat terbatas, seringkali kita membuat janji sehingga orang lain itu percaya dengan kita. Dan janji yang kita buat seringkali kita ingkari. Namun sebaliknya, ada banyak orang juga yang membuat suatu janji terhadap kita. Dan janji itu pun juga diingkarinya. Sehingga terjadi kekecewaan, keputusasaan, ketidakberdayaan. Pagi hari ini, kita akan belajar dari seseorang yang tidak pernah ingkar janji, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema dari renungan singkat ini, yaitu janji pasti jadi. Janji Tuhan Yesus itu pasti jadi, sebagaimana firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia pasti menepatinya. Dia tidak pernah mengingkarinya. Sebagaimana kita akan belajar dari seseorang tokoh Alkitab pada saat ini. Dia adalah seorang Yosua yang menerima janji daripada Tuhan. Di dalam Yosua pasal 6 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh seorang Yosua ketika Tuhan memerintahkan kepadanya, yaitu yang pertama, taat terhadap perintah Tuhan. Bagi seorang Yosua itu sangat mustahil, sangat tidak mungkin untuk merobohkan kota Yerikho yang begitu tinggi, yang begitu kuat.
dan melihat pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang sudah terlatih, itu sangat tidak mungkin sebagai manusia biasa. Tetapi Yosua tetap taat akan perintah Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh seorang Yosua adalah dia bertekun dan sabar. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengelilingi, memutari kota Yerikho sekali dalam 1 hari, selama 6 hari. Pada hari yang pertama, mereka mengelilingi kota Yerikho tanpa bersuara, tanpa melakukan apa-apa. Dan mereka kembali ke kemah mereka. Dan hari yang kedua melakukan hal yang sama. Hari yang ketiga tidak terjadi apa-apa. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka mengelilingi kota Yerikho sebanyak 7 kali. Dan ketika pada hari yang ketujuh, pada putaran yang keenam, itu tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa pada putaran yang ketujuh, pada hari ketujuh, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ kota Yerikho dirubuhkan melalui Yosua oleh karena kuasa Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tembok Yerikho merupakan gambaran dari setiap permasalahan-permasalahan yang saudara dan saya hadapi selama ini. Mungkin saya tidak tahu apa yang saudara rasakan pada saat ini, permasalahan apa yang sedang dihadapi. Namun saya hanya mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa percayalah sepenuhnya akan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti jadi. Lakukan 2 hal yang sudah Yosua lakukan. Yang pertama adalah taat terhadap perintah Tuhan, taat terhadap firman Tuhan, lakukan saja. Dan hal yang kedua adalah bertekun dan bersabar di dalam doa. Maka saudara dan saya akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan diberkati, dan terlebih jika mereka melakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Namun Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja untuk menolong setiap saudara-saudara kami untuk melakukan kebenaran firman. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, ya Allah.